Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Cempaka Tursina, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi FKKMK Universitas Gadjah Mada, SMF Saraf Rumah Sakit Dr. Sarjito. Kali ini saya akan membawakan kuliah dengan judul Bell's palsy. Dan untuk Bell's palsy ini, untuk standar kompetensi dokter di Indonesia, ini level kompetensinya adalah 4A. Artinya 4A, di sini bahwa semua dokter, ya dokter umum mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penata laksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Kompetensi ini harus dicapai pada saat seorang dokter itu lulus menjadi dokter. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kasus, ya. Seorang wanita 60 tahun datang ke UGD dengan keluhan sejak 1 hari yang lalu mendadak wajahnya ini perot ke sisi sebelah kanan. Dan pasien ini juga mengalami kesulitan untuk tersenyum dan berkumur-kumur. Dia kumur-kumur itu airnya tumpah, ya. Dan minum juga sulit karena dengan minum sedotan ini ada sebagian yang tidak bisa tersedot. Tetapi pasien masih merasa masih bisa mengangkat alisnya, kedua alisnya, dan juga bisa menutup mata, tetapi berjalan dan beraktivitas menggunakan tangan kanan, kaki semuanya tidak ada keluhan. Jadi tidak merasa ada keluhan kelemahan pada anggota gerak tangan dan kakinya. Dan tidak ditemukan adanya pada waktu saya periksa tidak ditemukan adanya defisit neurologis dan sensoris di bagian lainnya. Pasien ini memiliki riwayat hipertensi yang kadang berobat, kadang tidak, artinya dia berobat tidak teratur, tetapi dia disangkal adanya keluhan diabetes, kolesterol, trauma, atau stroke sebelumnya. Dan dia juga menyangkal keluarganya ada riwayat stroke sebelumnya. Nah, pada kasus ini pemeriksaan apa yang akan kita lakukan? Ya, yang kedua, diagnosisnya apa yang paling mungkin untuk kasus ibu tadi? Ya, di sini saya akan mulai menjelaskan. Ini mengulang bahwa kita harus menghafal nervus cranialis yang jumlahnya ada 12, ya. Nervus 1 olfaktorius, penciuman. Nervus 2 adalah opticus, nervus 3 oculomotorius, ya. Nervus 4 trochlearis, nervus 5 itu trigeminal, nervus 6 abdusen, nervus 7 facialis, ini yang harus kita hafal. Nervus 8 vestibulocochlearis, nervus 9 glossopharyngeal, nervus 10 nervus vagus, nervus 9 nervus glossopharyngeus, dan nervus 11 accessorius dan nervus 12 hipoglossus. Ke-12 nervus ini penyebarannya bisa dilihat di dalam slide, ya, mulai. Dan nervus 7 ini terletak di daerah medula oblongata. Jadi ini kalau dia ada parese juga mungkin bisa bersentuhan dengan nervus-nervus lainnya. Baik. Ini adalah gambar di mana fungsi dari masing-masing nervus 1. Seperti ini tadi sudah saya sampaikan, nervus 1 adalah olfaktorius dan berfungsi untuk sebagai penciuman. Nervus 2 adalah opticus, lebih berfungsi untuk penglihatan, ya, pengaturan penglihatan, visus dan sebagainya. Nervus 3 ini nervus oculomotorius, yang ini pergerakan bola mata ke arah atas, bawah dan medial. Nervus 4 nervus trochlearis adalah pergerakan mata ke oblik, ya, bawah. Dan untuk nervus 6, nervus 5 ini nervus trigeminal yang mempunyai cabang 3, trigeminal neuralgia cabang 1, ophthalmica, cabang 2 maxillaris, dan cabang 3 mandibularis. Dan nervus 6 nervus abducens, ya, untuk pergerakan mata ke lateral. Nervus 7 ini facialis yang memang mempersarafi bagian wajah kita, ya, dan baik motorik, sensorik, kelenjar lakrimalis dan juga kelenjar liur, dan juga persarafan dari 2/3 lidah bagian anterior. Dan nervus 8 adalah nervus pendengaran, ya, nervus pendengaran dan keseimbangan, vestibulocochlearis, dan nervus 9 adalah nervus untuk bagian menelan, ya, nervus 10 vagus, nervus 11 accessorius, ya, untuk ke arah
sternocleidomastoideus, dan nervus 12 hipoglossus untuk kekuatan lidah. Dan nervus 9 tadi juga berfungsi untuk pengecapan, untuk sepertiga bagian belakang, untuk rasa pahit. Baik, ini Bell's palsy. Apa itu Bell's palsy? Bell's palsy adalah kelemahan atau kelumpuhan saraf perifer wajah, nervus facialis. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa nervus facialis ini fungsinya adalah untuk mempersarafi bagian wajah. Kalau ada kelumpuhan nervus wajah tepi, jadi ini dikatakan perifer, ini tepi, secara akut pada sisi sebelah wajah. Seringnya sebelah, jarang ya kedua belah, kalau dalam satu saat serangan. Jadi ini kelumpuhan pada saraf perifer wajah sesisi. Dan kondisi ini mengakibatkan apa? Tadi sudah saya sampaikan, karena wajah dipersarafi oleh perifer nervus 7 kiri dan kanan, sehingga kalau ada satu yang sisi yang rusak akan mengakibatkan penderita ini separuh wajahnya akan mengalami kelumpuhan separuh wajah ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Penyakit ini bisa sembuh sendiri ya, self limited, tetapi pada beberapa penderita ini juga bisa tidak sempurna kalau tidak ditangani, sehingga akan menimbulkan kelumpuhan saraf wajah yang permanen. Akan sangat tidak nyaman dilihat kalau wajahnya merah terus seumur hidupnya, dan dia tidak bisa meniup dengan baik, dia tidak bisa minum dengan baik. Ini sangat tidak nyaman bagi penderita. Jadi ini sejarahnya ditemukan pertama kali oleh Sir Charles Bell, sehingga namanya Bell's palsy. Palsy itu kelemahan, Bell adalah penemunya. Ditemukan tahun 1774 ya, dan dia hidup sampai tahun 1842. Jadi dia menemukan ini di tahun 1821. Dia seorang anatomis dan dokter bedah. Jadi bukan dokter saraf, malah dokter bedah ya. Bell menyimpulkan bahwa saraf wajah facialis yang berperan ini mengontrol untuk ekspresi wajah kita, sehingga kita bisa tersenyum, bisa mencucu, bisa mengembungkan pipi, semua itu dipersarafi oleh saraf facialis ya, respiratory nerve of the face. Secara epidemiologi, kejadian dari Bell's palsy ini sekitar 15-20 kasus dari 100.000 orang, jadi sangat sedikit sebetulnya. Dan 40.000 kasus baru tiap tahunnya, ini menurut Zhao. Ya, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini juga dikatakan ada beberapa rumah sakit, dikatakan sekitar 19-55%. Tingkat kekambuhan, jadi orang sudah pernah Bell's palsy mungkin membaik, tapi dia bisa kambuh lagi. Ini sekitar 8-12%. Bahkan tanpa pengobatan, tadi saya katakan self limited bahwa bisa sembuh sendiri, 70% pasien mengalami resolusi komplit. Jadi belum tentu pasien ini datang ke dokter. Ya, jadi kapan dia datang ke dokter? Mungkin kalau dia mungkin tidak membaik ya. Jadi kalau 70% biasanya membaik sendiri tanpa pengobatan. Tetapi bagaimana tentang lebih banyak mana perempuan atau laki? Tidak ada. Tidak ada ras ya yang spesifik, misalnya ini suku apa ini tidak ada. Jadi semua ras bisa, jenis kelamin juga bisa, baik perempuan maupun laki semua, usia juga bisa. Ya, tetapi paling sering dikatakan di atas usia 40 tahun. Nah, data yang dikumpulkan di 4 rumah sakit di Indonesia ini didapatkan frekuensi kita sekitar di Indonesia ini sekitar 19,5. Jadi sekitar 20% dari seluruh kasus kerusakan saraf tepi ya. Dan faktor risikonya apa saja? Ini mudah terjadi pada pasien yang memang mempunyai riwayat diabetes, gula, kehamilan, preeklamsi, obesitas, dan hipertensi. Ini bisa dilihat ini gambaran wajah penampakan pada pasien dengan Bell's palsy. Kira-kira mana ini? Yang lumpuhnya daerah yang mana? Yang pasien yang muda, ini lumpuhnya sebelah mana? Kanan atau kiri? Ya, betul. Jadi ini yang paresis malah yang kiri. Jadi kalau yang kanan itu yang aktif, jadi dia bisa menarik. Jadi fungsinya Bell's palsy bisa menarik sudut mulut, tapi kalau ini tidak bisa, jadi malah yang paresis adalah yang kiri. Sama yang sebelahnya juga seperti itu. Nah, ini siapa ini? Semua tahu ini. Ini atas selebritis ya, selebritis terkenal ternyata pernah mengalami Bell's palsy. Coba siapa ini yang paling kanan ini? Tahu semua ini. Ya ini Sly ya, Sylvester Stallone. Terus yang kirinya Angelina Jolie, ya pasti kenal. Ini siapa nih? 007 ya Pak, Bond itu ya, Remington Steele apa?
Pierce Brosnan, ini Emmy ya, nggak terlalu, saya juga nggak terlalu kenal, tapi kalau yang 3 ini saya kenal, favorit juga ya. Baik, nah ini lihat, jadi ini kita bisa lihat ya, kalau yang Bapak ini kira-kira yang lumpuhnya sebelah mana? Yang kanan atau yang kiri? Ya, betul yang kiri ya. Jadi ini gejalanya. Ini perlu diingat, gejala pada paresis nervus facialis perifer ini ya, dia sudut mulutnya turun. Nih kendur, wajahnya kendur ya. Terus ini sudut mulutnya juga turun, matanya juga tidak bisa menutup sempurna, kerutan dahi juga hilang. Jadi separuh ini kendur ya wajahnya, ekspresinya juga asimetris. Kita lihat wajah orang asimetris. Jadi biasakan melihat orang itu semua serba simetris, sehingga kalau ada orang asimetris sedikit kita bisa tahu oh ini ada kelemahan. Dan ini memang di wajah, jadi harus sangat bisa dilihat dan mudah dilihat. Ya, ini lokasi dari nervus facialis bisa dilihat ini ya, memang dari keluar dari meatus acousticus internus, ini memang di wajah, sangat di wajah. Jadi begitu rusak lesi di sini seluruhnya menjadi lumpuh. Nah ini ya Mas, yang ini di mana lumpuhnya? Ya, jadi lumpuhnya ini yang kanan ya. Jadi lihat persis nih. Ini sangat jelas sekali terlihat ya. Yang satu ada garis alis ini. Ada apa namanya ini? Lipatan dahi. Nah, yang satunya tidak ada. Ya. Dan yang satu bisa mengangkat alis. Yang kirinya tidak bisa mengangkat alis. Nah, untuk pada waktu kita suruh tersenyum, lihat ini yang satunya bisa menarik sudut mulut. Yang sebelah kiri tidak bisa. Ya, jadi lihat sekali separuh semuanya memang berbeda ini terlihat. Jadi ini kelemahan pada sisi yang sebelah kiri. Ya. Apa itu penyebabnya? Beres pasti disebabkan oleh apa? Ada beberapa hipotesis di sini, kemungkinan apa saja nih? Mungkin kalau orang-orang maaf ya, kalau orang-orang berobat itu suka-sukanya kalau orang tua bilangnya cuma kena angin gitu. Orang Jawa suka bilang angin duduk gitu. Nah, ini penyebab belspasi ini yang pertama. Bisa diakibatkan oleh adanya pembuluh darah yang iskemik ya. Tiba-tiba jadi pembuluh darah yang iskemik, bisa juga disebabkan oleh virus, bakteri, bisa kemungkinan dari imunologi daya tahan tubuhnya atau dari herediter. Tapi ini semua masih dalam hipotesis ya. Jadi harus dibuktikan. Ya, karena memang sampai saat ini masih banyak yang mengatakan tidak diketahui, tapi ini ada berkembang kemungkinan dari sini. Kita masih memerlukan pelacakan lebih lanjut, terutama untuk herediter. Jadi masih harus dicari gennya. Sampai sekarang saya juga belum tahu gen apa yang spesifik untuk belspasi. Ada sebagian yang menganggap bahwa ini diakibatkan oleh suatu virus. Ini hipotesis yang terbanyak. Sehingga virus apa? Setelah dilacak-lacak mungkin virus yang berhubungan dengan virus herpes simplex atau HSV. Sekarang sedang musim virus, tapi ini bukan suatu virus yang baru, ini virus yang sudah lama karena ini juga ditemukan di tahun tadi 1821. Jadi ini bukan virus yang sekarang sedang berkembang. Jadi ini virus memang sudah lama, yaitu herpes simplex yang terletak di ganglion geniculatum seorang pria atau wanita usia lanjut. Ini dikatakan pertama kali karena ada seorang pria usia lanjut yang meninggal 6 minggu setelah mengalami belspasi. Ternyata setelah diambil terdapat suatu virus herpes simplex dalam tubuhnya. Ini tahun 2012, tapi ini suatu case report ya, jadi perlu harus penelitian lebih lanjut. Nah, karena tapi ditemukan ini sehingga sekarang kita berkembang bahwa penyebab utama yang paling banyak dianut adalah penyebabnya oleh virus. Di sini terjadi suatu inflamasi peradangan dan adanya edema ya pada daerah nervus facialis akibat dari adanya virus tadi yang di ganglion geniculatum, sehingga mengakibatkan daerah saraf itu tertekan. Ini mencetuskan suatu gejala dari belspasi. Tapi kita juga perlu menanyakan kadang pada saat anamnesis, apakah dia ada riwayat paparan udara dingin? Kadang-kadang orang kena angin sesisi ya, atau naik mobil kacanya dibuka sesisi, kena angin terus. Ini juga bisa besoknya dia tiba-tiba, dok kok saya lumpuh sewajah ya, atau tidur di tempat dingin, atau tangannya menekan lama-lama di satu sisi di daerah wajah tertentu, ada daerah telinga tertentu, itu juga bisa mengakibatkan kelumpuhan saraf wajah sesisi. Jadi ini hal-hal yang harus kita tanyakan, kenapa dia tiba-tiba mengalami kelemahan saraf wajah sesisi. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan tentang nervus 1 sampai 12, di sini kita juga harus
memahami tentang persarafan anatomi dari saraf fasialis. Saraf fasialis atau nervus 7 adalah saraf campuran. Jadi dia terdiri dari saraf motorik, ya, parasimpatis, serabut aferen, dan serabut somatik aferen. Jadi di sini ada 4 serabutnya, di mana yang motorik ini mempersarafi otot wajah, sementara yang parasimpatis ini untuk kelenjar-kelenjar lakrimalis, jadi ini kelenjar air mata, ya, juga dipersarafi oleh nervus fasialis, submandibular dan sublingual. Jadi kelenjar-kelenjar di bawah lidah sana, dan juga serabut aferen ini pengecapan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nervus fasialis ini berfungsi untuk pengecapan pada 2/3 anterior lidah. Di sini untuk rasa apa saja? 2/3, masih ingat? Ya, ada rasa manis, asam, dan asin. Kalau yang pahit, nervus berapa? Ya, nervus 9, beda ya. Jadi kalau yang pahit itu sepertiga posterior itu nervusnya bukan nervus 7 tapi nervus 9. Dan serabut somato aferen dari kanalis auditori eksternal. Dan saraf fasialis ini memiliki nukleus terletak di dalam, tadi sudah saya gambarkan, medula oblongata. Jadi nukleusnya ada di dalam medula oblongata. Saraf fasialis memiliki akar saraf motorik yang melayani otot-otot mimik dan akar sensorik khusus untuk nervus intermedius. Nervus fasialis juga mengontrol mimik wajah, sehingga kalau itu lemah, ekspresi wajah kita juga menjadi kurang simetris. Salivasi tadi kelenjar karena kelenjar untuk liur, dan lakrimasi karena memang mempersarafi kelenjar lakrima, serta digunakan untuk sensasi rasa dari 2/3 anterior lidah, dasar mulut sampai ke langit-langit palatum. Ini ya. Ini untuk yang motorik ya, ke seluruh wajah, dan ini untuk kelenjar lakrimal, dan ini untuk kelenjar submandibular dan submaksilar, dan juga untuk pengecapan dari 2/3 anterior lidah. Ini terletak nukleusnya adalah di daerah medula oblongata, batang otak. Ya, jadi saraf fasialis ini dari medula oblongata keluar dari otak kemana? Di angulus pontocerebellaris dan masuki meatus acousticus internus, ya, sekitar daerah telinga bagian dalam. Dan saraf selanjutnya berada di dalam kanalis fasialis, dan di situ memberikan cabang untuk ganglion pterygopalatina, sedangkan cabang yang kecil ke musculus stapedius dan bergabung dengan chorda tympani. Pada bagian awal dari kanalis fasialis, di sini ada segmen labirin yang merupakan bagian yang tersempit yang dilewati oleh saraf fasialis, karena di sini segmen yang paling sempit mungkin sering terjadi penekanan atau inflamasi atau odem di daerah situ, sehingga kalau ada inflamasi atau odem di daerah situ mengakibatkan kelemahan saraf fasialis di sisi yang sesuai dengan persarafan itu. Ya, bagaimana patofisiologinya terjadinya Bell's palsy? Jadi tadi kerusakan pada saraf fasialis di meatus acousticus internus karena jalannya kemungkinan bisa diakibatkan oleh suatu tumor, kemungkinan juga bisa diakibatkan oleh suatu infeksi ya di telinga tengah, atau ada suatu operasi, kadang-kadang ada operasi dari bagian THT, mungkin ada di situ trauma atau odem, sehingga itu juga telinga tengah mengalami suatu odem, inflamasi, ya, atau adanya suatu perineuritis di kanalis fasialis tadi yang memang kecil, sempit, atau ada gangguan tumor di daerah kelenjar parotis, yang semua mengakibatkan adanya gangguan pada wajah, berupa penurunan kelopak mata wajah dan sudut mulut pada sisi wajah yang terkena. Ini disebut lesi yang LMN. Ingat ya, lesi LMN ini lower motor neuron, berbeda dengan lesi UMN. Kalau lesi UMN, ini bedanya antara LMN dan UMN bagaimana? Nervus 7 itu bisa LMN, bisa UMN. Kalau pada UMN ya, yang tadi dia masih bisa mengangkat dahi, jadi dahinya masih dalam kondisi yang simetris, alis masih bisa diangkat, tetapi kelemahannya hanya pada bagian wajah di bagian bawah. Ya, lihat ini sarafannya, ini yang A, ini yang kalau perifer, jadi lesinya sudah keluar dari nukleusnya, sehingga seluruh daerah wajah yang dipersarafinya, baik mulai dari
bagian atas sampai bawah ini semua mengalami kelemahan. Sementara kalau ini lesinya adalah UMN, ya berarti di atasnya nukleus, ya ini yang daerah dahi ini tetap dapat persarafannya sehingga tidak terjadi kelemahan. Ini kalau yang perifer karena memang semuanya jadi lumpuh semua. Sementara kalau untuk lesinya terjadi di sini di korteks ini tetap mendapat persarafan, ya. Jadi yang daerah atas ini masih bisa mengangkat dahi, masih bisa mengangkat alis, hanya daerah sudut mulut yang turun, ya. Mungkin ini lipatan nasolabial juga turun, tapi yang atasnya ini masih dalam kondisi normal. Jadi di sini kalau memang ada lesinya juga daerah ini disampaikan ini seandainya ada lesi di kanalisnya atau mau keluar dari meatus acusticus internus atau dari sepanjang perjalanannya nervus perifer terkena lesi, separuh dari wajah ini tetap akan terjadi kelumpuhan. Sementara kalau yang dari superior lesinya di daerah UMN, yang daerah wajah bagian atas ya alis dan dahi masih bisa mendapatkan persarafan dari yang kontralateralnya sehingga tidak terjadi kelumpuhan. Nah, ini bedanya. Gambar ini menunjukkan ini kalau yang sentral, lihat ini ya. Jadi memang sudut mulutnya turun, ya, lipat nasolabial turun tetapi alis tidak turun dan bisa mengangkat wajah. Sementara kalau yang perifer memang semuanya mengalami penurunan, baik dari dahi, alis, lipat nasolabial maupun dari sudut mulut. Bagaimana manifestasi klinis daripada kerusakan saraf fasialis perifer? Pasien disuruh menutup mata. Pada saat pasien menutup mata, kita melihat ya, pada pasien menutup kelopak mata, kedua mata ini kan memang pada saat kita tutup mata ini naik ke atas. Jadi kelihatan kedua matanya melakukan rotasi ke atas. Ini yang disebut Bell fenomen karena harusnya terlihat. Jadi terlihat ada bel seperti bel begitu disebut Bell fenomen karena dia melihat kok ada tutup mata, terlihat adanya kelopak mata yang mengarah ke atas. Ya. Jadi disebut Bell spasi karena didapatkan ada Bell phenomenon. Dan itu di samping itu mata bisa merasa seperti berair ya karena tadi ada gangguan pada kelenjar lakrimal. Ya, aliran air mata di sakus lacrimal yang dibantu musculus orbicularis oculi ini juga terganggu dan juga manifestasi komplit lainnya ditunjukkan dengan kadang-kadang pasien merasa makanannya itu tidak bisa semuanya ditelan karena masih ada yang tersimpan di antara gigi-gigi atau pipi karena ada gangguan dari otot-otot daerah wajah yang terkena lesi. Dan juga air liur juga sering keluar dari sudut mulut yang terkena lesi. Pasien dengan Bell spasi juga dapat mengalami mata dan mulut yang kering. Kenapa? Karena matanya tidak bisa menutup sempurna sehingga dia sering terkena udara jadi merasa lebih kering karena tidak bisa tertutup sempurna ya. Dan juga ada kehilangan rasa, jadi kita bisa tanyakan juga tesnya pengecapannya terganggu di 2/3 depan ya. Kan kadang-kadang juga merasa pada telinga tidak nyaman, jadi ya seperti hiperakusis dan ada ini penurunan dari kelopak mata atau sudut mulut ya. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis Bell spasi? Yang pertama, wajib kita melakukan anamnesis. Jadi anamnesis ini harus ditanyakan, dia kapan onset ya, terus berapa lama dia terkena serangan, saat apa, sedang apa, apakah faktor pencetusnya, bagaimana faktor risikonya, apakah punya riwayat penyakit dahulunya, hipertensi dan sebagainya, dan juga riwayat keluarga untuk melihat herediter. Juga tanyakan juga, jangan lupa tanyakan riwayat tumor, baik di dia maupun dari keluarganya karena tadi kan bisa juga diakibatkan DD-nya untuk suatu tumor, jadi harus wajib ditanyakan. Pemeriksaan fisik neurologis apa yang harus dilakukan? Semua vital sign. Vital sign ada berapa? Ya, vital sign sekarang ada 5 ya, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu dan satu lagi ya skor nyeri ya, bisa kita tanyakan dengan visual analog score atau NPS nyerinya berapa, itu termasuk dalam vital sign. Dan juga kita wajib misalkan kekuatan baik anggota gerak karena kita tidak tahu ini jangan-jangan ini bukan suatu Bell spasi tapi ini adalah suatu lesi UMN. Jadi kekuatan,
refleks semua diperiksa dan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis, patologis, dan pemeriksaan nervus cranialis. Semua nervus baik 1 sampai 12, terutama di nervus facialis. Dengan cermat kita lihat pasien itu karena kita curiga adalah suatu lesi di nervus facialis, ya. Menyuruh pasien untuk bersenyum, menggembungkan pipi, bersiul, ya, mengangkat alis, mengangkat dahi, menutup mata. Ini kita lakukan tes untuk dari nervus facialis. Dan apakah perlu dilakukan MRI? Di sini dikatakan kalau memang sudah jelas pasien baru datang pertama kali untuk menegakkan diagnosis Bell's palsy tidak diperlukan suatu pemeriksaan imaging. MRI mungkin digunakan kalau kita mungkin ada suatu pembesaran duga, mungkin jangan-jangan ada pembesaran saraf facialis di ganglion genikulit, tapi ini tidak terlalu berpengaruh juga terhadap proses terapi. Jadi untuk Bell's palsy cukup dari pemeriksaan fisik tadi menemukan adanya paresis nervus 7 perifer. Dan juga kita memeriksa untuk sistem penilaiannya seberapa berat grade dari penyakit ini dengan skala Hous-Brackmann, ya. Skala penilaian nervus facialis Hous-Brackmann dipakai untuk menunjukkan kemajuan perbaikan saraf facialis maaf pada saat proses terapi, ya. Tapi sistem ini dapat dipakai juga pada awal pasien kita diagnosa Bell's palsy dan digunakan untuk kemajuan hasil terapi pada pasien. Ini pertama kali disampaikan oleh Bauk et al. Bauk et al. Tahun 2013. Bagaimana menurut skala Hous-Brackmann? Ini ada 6 skala. Yang pertama ini normal, ya, jadi tidak ada gangguan fungsi. Jadi ini skala 1 kalau dia tidak ada fungsi yang terganggu. Fungsinya apa tadi kan? Fungsinya tidak ada gangguan dari lakrimalnya, pengecapannya, kekuatan motorik wajah dan semuanya itu tidak terganggu, berarti dia grade 1. Grade 2 ada gangguan fungsi yang ringan. Di sini mata masih bisa menutup dua-duanya secara sempurna dan juga seperti pada saat istirahat terlihat seperti normal. Yang ketiga ini grade 3 kalau udah terjadi disfungsi yang sedang. Dikatakan sedang, di sini mata masih bisa menutup. Dua-dua kelopak mata ini masih bisa menutup dengan sempurna, baik. Tetapi sudah mulai terlihat tidak simetris pada saat dia istirahat. Terlihat pada waktu dia istirahat, matanya tidak simetris. Bagaimana yang moderate to severe? Ini grade 4. Ya, kita sebut grade 4 kalau sudah ada gangguan fungsi mulai dari sedang sampai ke berat. Di sini mata tidak bisa menutup dengan sempurna. Kalau kita suruh tutup mata, matanya tidak bisa tertutup sempurna, masih ada terlihat celah, ya. Ya, dan kalau kita lihat dari tidak usah kelihatan oleh kita pun wajahnya matanya sudah tidak asimetris, ya. Bagaimana yang grade 5? Di sini grade 5 kalau fungsinya terjadi gangguan yang sangat berat, di mana matanya sudah sangat tidak bisa menutup dengan sempurna dan terlihat ada beberapa kelemahan motorik daripada otot-otot wajah. Sementara kalau grade 6 ini semuanya sudah terjadi total paralisis. Sekarang apa itu diagnosis banding daripada Bell's palsy? Jadi ini kita diagnosis Bell's palsy. Tunggu dulu, apakah betul dia Bell's palsy atau jangan-jangan ini adalah suatu stroke? Ya, karena stroke juga paling sering terjadi gangguan paresis nervus 7, tapi juga dia ada paresis nervus 12. Jadi bagaimana membedakannya antara stroke dengan Bell's palsy? Padahal pasien sama-sama menderita hipertensi. Tadi pasien tadi kan 60 tahun, dia menderita hipertensi. Bagaimana membedakannya antara Bell's palsy dan stroke? Dengan apa? Ya, kita suruh mengangkat alisnya. Terlihat kalau stroke, jadi kedua alisnya masih terangkat, simetris, dan ini lipatan dahinya masih ada. Ya, itu bedanya. Karena ini 7-nya kalau stroke adalah apa? UMN atau LMN? Ya, stroke adalah suatu UMN. Begitu juga jangan-jangan ini adalah suatu tumor. Tumor CPA, ya, cerebropontine angel yang memang dia menekan di dekat daerah nukleusnya. Sehingga tekanan di situ kita diagnosis Bell's palsy, ternyata suatu tumor. Ini kebetulan saya juga punya kasusnya. Pasien didiagnosis Bell's palsy. Ternyata setelah berapa tahun dia datang ke rumah sakit, kita periksa ternyata itu adalah suatu tumor. Sementara Bell's palsy tadi kompetensi dokter umum. Jadi ditangani terus, tidak dirujuk. Sehingga pasiennya datang
kepada spesialis sudah terlambat. Jadi memang kompetensinya 4A kalau memang itu kasusnya Bell's palsy. Begitu bukan Bell's palsy harus segera dirujuk ya. Jadi ini Ramsay-Hunt syndrome, bisa juga multiple sclerosis atau trauma pada os temporalis, pars petrosus atau diabetes krani. Kalau ada different diagnosis seperti ini dan bukan Bell's palsy berarti pasien segera dirujuk ke ahlinya ya, bagian saraf. Ini ada beberapa dalam tabel, terlihat nggak ya? Lihat ya, ini kemungkinan penyakitnya ada Lyme disease, ada kemungkinan juga ternyata ini tumor. Oh bukan tumor, ternyata ini adalah radang telinga di bagian tengah. Tadi kan radang telinga juga bisa mengakibatkan suatu gangguan paresen nervus wajah perifer ya, Ramsay-Hunt syndrome, ya, sarkoidosis, tumor, ya, multiple sclerosis, stroke. Ini semua bukan Bell's palsy. Jadi kalau ada hal seperti ini harus segera dirujuk. Nah, ini bedanya Bell's palsy dengan akut stroke. Tadi usia Bell's palsy sering pada usia 20 sampai 50. Kalau stroke di atas 60. Tapi tadi pasien saya umurnya berapa? 60. Wah, 60 tapi Bell's palsy bisa. Jadi memang usia ini kan hanya range tapi bisa semua. Apalagi juga stroke. Wah, kalau 20 tidak stroke, tidak juga. Pasien stroke sekarang sudah ada yang usianya 20, 18. Jadi bagaimana membedakannya tadi? Pemeriksaan klinis yang sangat detail. Jadi kalian wajib memeriksa nervus cranialis 1 sampai 12 dalam waktu yang cepat tapi tepat ya. Terutama 7 ini karena 7 memang dia ada perifer dan sentral. Jadi sebetulnya pembukanya 7 ini kalau kamu bisa membedakan 7-nya emang perifer, berarti memang dia bukan dari UMN. Begitu ada UMN, ini diagnosisnya akan macam-macam ya. Dan biasanya kalau Bell's palsy itu kejadiannya itu hanya beberapa jam atau beberapa hari karena pasiennya merasa tiba-tiba, oh kemarin udah kena dok tapi dia baru berapa jam berikutnya ke dokter. Tapi kalau stroke, oh sangat cepat sekali dalam waktu beberapa detik dia tiba-tiba langsung brek, lumpuh ya. Tidak hanya wajah, kadang-kadang lidahnya juga jatuh ke sisi sebelahnya. Ini dan juga di daerah wajah bagian atas, bagian superior ini kalau Bell's palsy pasti terlihat ya tadi terlibat jadi mengalami kelemahan. Sementara kalau stroke tadi kadang-kadang bisa terlihat juga. Apalagi kalau pasiennya sudah tua, kita juga sudah lihat susah melihat lipatan semuanya lipatan semua. Jadi ini memang harus hati-hati ya. Sementara kalau bagian bawah ya kelemahan wajah bagian bawah ini baik yang stroke maupun yang Bell's palsy dua-duanya pasti terjadi kelemahan ya. Dan gejalanya biasanya kalau Bell's palsy kadang-kadang pasien merasa ada daerah kayak tebas-tebas gitu ya di sisi yang lemah. Sementara kalau stroke tentu tidak hanya kelemahan wajah tetapi juga tadi kelemahan tangan, kelemahan kaki sesisi, ada kesemutan ya. Kadang-kadang juga ada gangguan bicara, ada gangguan bicaranya seperti pelo seperti itu dan ada vertigo, ataksia dan sebagainya. Tentu ini berarti kemungkinan suatu yang sentral. Sekarang kalau kita diagnosisnya sudah jelas Bell's palsy, bagaimana tata laksananya? Di sini tadi kompetensi dokter umum adalah 4A. Jadi wajib dilakukan sampai tuntas. Itu adalah tanggung jawab dokter umum. Di sini pasien ya dilayani oleh dokter umum ya, tentu pelayanan primer. Jadi dari tingkat dasar pun sudah bisa, PPK 1 sudah bisa. Pertama, identifikasi dini dan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Kalau memang sudah ditata laksana tapi tidak ada perbaikan yang sudah beberapa lama, dengan mungkin khawatir ini betul tidak atau memang belum yakin ini Bell's palsy atau bukan, ya mungkin bisa dirujuk ke spesialis saraf, terutama kalau memang terdapat pemeriksaan neurologis lainnya yang ada kelainan. Ternyata tidak hanya nervus 7 perifer saja, kok dia ada gangguan pelo, kok ada kesemutan. Nah ini mungkin adalah paresen nervus 7 yang sentral bukan perifer ya. Dan juga kalau tidak ada dokter umum ya, kalau nggak tersedia dokter saraf, di sini dokter umum bisa menentukan terapi selanjutnya setelah menyingkirkan diagnosis banding lainnya. Terapi yang diberikan oleh dokter umum dapat berupa kombinasi baik farmakologis maupun yang non farmakologis. Bagaimana obatnya? Nah sekarang tata laksananya
tentu ABC semua. Setelah itu kita memberikan kortikosteroid oral. Karena tadi ada dugaan suatu inflamasi, jadi kita berikan kortikosteroid. Ini kalau memang tidak ada kontraindikasinya. Apa kontraindikasinya? Misalnya pasien memang tidak boleh diberikan kortikosteroid atau pasien dengan kadar gula sudah terlalu tinggi. Kan nanti kalau diberikan lagi meningkatkan kadar gulanya. Atau pasien mengalami fraktur yang banyak, nanti kita berikan kortikosteroid menambah frakturnya. Ya. Antiviral oral ini karena tadi kita duga adalah suatu virus penyebabnya, perlu diberikan antivirus secara oral ya. Jadi bisa. Tapi ini juga diberikan pada pasien dengan parese komplit atau pasien yang parah, misalnya HB-nya 4 atau lebih, ini diberikan. NSAID juga kita jadi non steroid anti-inflammatory drug, ini juga bisa kita berikan secara oral, paracetamol atau ibuprofen atau NSAID lain juga bisa diberikan ya. Dan kita bisa memberikan neurotropik apa vitamin B1, B12, B6 gitu bisa kita berikan. Dan pasien yang menutup matanya tidak komplit, ya ini kita berikan apa? Proteksi, karena nanti kalau dia matanya tidak menutup sempurna, ini akan terjadi tadi kering. Bisa diberikan obat tetes mata yang untuk seperti pengganti cairan mata supaya matanya tidak kering, atau salep juga bisa untuk menghindari kerusakan dari korneanya. Dan modalitas terapi dari Bell's palsy yaitu selain kortikosteroid, kita berikan antiviral, latihan fasial. Seperti apa yang paling gampang? Yaitu wajahnya komat kamit A, I, U, E, O. Jadi latihan menggerakkan otot-otot wajah dan bisa dilakukan ada satu elektrostimulasi di fisioterapi ini dilakukan mungkin varadisasi, ini stimulasi daripada serabut saraf perifer, dan juga mungkin kalau memang diperlukan ternyata ini ada suatu penekanan tadi di dalam kanalis, ini bisa dilakukan suatu operasi yang dekompresi. Ini terapinya untuk obat-obatan antiviral bisa kita berikan acyclovir atau valacyclovir ya, dan juga diberikan prednison atau prednisolon. Ini obat yang bisa digunakan untuk Bell's palsy. Ini bisa dibaca. Ini kemungkinan cost benefitnya, ini kita bisa lihat berapa biayanya di sini. Nah, sekarang bagaimana yang non farmakoterapi, fisioterapi? Fisioterapi ya untuk mempercepat pengembalian dari kelemahan otot-otot wajah, kompresi hangat ya di daerah saraf yang tadi yang diduga mengalami suatu inflamasi, dan juga diberikan obat tetes mata untuk mencegah kerusakan daripada kornea. Nah, sekarang apa saja komplikasi daripada Bell's palsy? Komplikasinya ini yang pertama adalah synkinesis. Apa itu synkinesis? Yaitu adanya gerakan involunter yang mengikuti gerakan volunter. Contohnya ada timbulnya gerakan elevasi involunter dari sudut mata. Tiba-tiba kayak gerak seperti itu ya. Ya, gerakan kontraksi platisma atau pengerutan dahi saat memejamkan mata. Jadi seperti gerakan yang bersamaan gitu. Kita nutup mata kok tiba-tiba ada kerutan dahi seperti itu. Atau crocodile tear phenomenon. Jadi fenomena air mata buaya. Maksudnya air mata buaya gimana kan? Nangis-nangis buaya itu tuh. Jadi nggak ada apa-apa dia nangis gitu. Jadi ternyata air mata buaya. Jadi ini timbul ya, suka timbul beberapa bulan setelah paresa akibat adanya regenerasi yang salah dari serabut saraf otonom. Jadi pada saat dia makan air mata keluar, padahal kan harusnya tidak. Jadi ini bukan lagi nangis, bukan sedih gitu, tapi air matanya ini keluar sendiri karena ada gangguan dari glandula lacrimalis. Dan juga ada hemifasial spasme. Di sini terjadi timbul kedutan yang tiba-tiba seperti orang kesetrum gitu, shock like, rasanya seperti kesetrum di wajah. Sakit sekali pada wajah, pada satu sisi wajah yang rusak ya, dan pada stadium awal ini juga suka muncul. Ya, kemudian bisa mengenai pada sisi lainnya. Nah, tapi ini rata-rata jarang. Bagaimana prognosis dari Bell's palsy? Sekitar 80-90%, jadi cukup banyak ini. Pasien bisa sembuh total ya dalam waktu 6 bulan. Ya, jadi bisa 6 bulan, pasien kan maunya cepat itu, periksa sekali besok udah sembuh. Nah, kita juga ini ternyata dari secara studi ya ini ada butuh waktu ya, karena ini kerusakan saraf memiliki masa untuk regenerasinya. Ini dikatakan memang sekitar 90% bisa sampai sembuh dalam waktu 6 bulan. Tetapi ada 60% bisa sembuh dalam waktu 3 minggu ada.
Ya, ini bisa saja. Jadi siapa yang bisa 3 minggu, biasa yang 6 bulan kita sebetulnya belum tahu. Tapi kalau kita tangani sedini mungkin, ini harapannya yang sembuh dalam 3 minggu ini bisa lebih dari 60%. Ya, jadi tapi ada 10% ini ternyata yang sampai persisten, jadi tidak 100%. Tadi untung yang artis tadi ya, Bel Pasi, oh itu Bel Pasi kebetulan dia selebritis, mungkin langsung ditangani, dia hampir nyaris sempurna, tidak terlihat kalau tidak dilihat dengan detail. Jadi 10% ini yang permanen. Mungkin kita masih bisa lihat kadang-kadang di sekitar kita ada orang yang kok wajahnya masih perot ya, itu mungkin yang 10% tadi. Ya. Dan 5% mengalami suku yang berat, bahkan sampai tidak bisa menutup mata total ya, karena memang waktu itu kerusakan grade-nya juga mungkin sampai grade 5-6 sehingga dia supelnya juga tetap berat ya. 8-12% kasus bisa rekuren berulang. Tapi kapan berulang? Kadang-kadang setelah 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun yang lagi kemungkinan dia bisa berulang. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Tapi ini sudah diteliti oleh Chai Z tahun 2017 bahwa nanti 10 tahun berikutnya sekitar 12% pasien mengalami rekurensi. Terapi dengan steroid di sini dikatakan dapat membantu pemulihan saraf secepatnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa menangani pasien dengan lebih baik dan dengan lebih tepat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.